tahun ini gue nyoblos. Gue insya Allah nyoblos. Kenapa gue nyoblos? Karena itu adalah merupakan hak gue sebagai warga masyarakat Indonesia. Dia mau aja nyoblos. Enggak. Iya, gue mau nyoblos. Iya, nyoblos. Ya. Nyoblos lah. Nyoblos. Mau lah, masa kagak sih? Nyoblos. Harus nyoblos. Nyoblos, pasti. Nyoblos gitu. Oh pastilah, karena sebagai anak Indonesia kita harus wajib nyoblos untuk mendukung presiden kita selanjutnya di 2019-2024. Jagoan apa? Ya ada sih. Iya, gue udah tahu dong. Udah dong. Kalau untuk pilihan sih gue udah ada. Dan pasti untuk pilihan gue itu karena gue tahu dia adalah pilihan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Ya udahlah, masa udah mau sedikit ini belum punya apa yang mau dipilih? Kan belum. Jagoan ada, udah punya. Udah lah, jelas. Kalau untuk harapan gue sih sebenarnya simpel aja. Harapan gue ini untuk membangun bangsa multikultural ini sebagai satu kesatuan yang utuh. Kenapa? Karena dalam satu kesatuan yang utuh itu terdapat integritas nasional yang tinggi. Di dalam integritas nasional yang tinggi terdapat kemajuan independen masyarakat Indonesia. Ya harapannya itu perbaiki Indonesia, terutama di bidang olahraga. Kan tahu sendiri nih PSSI sekarang lagi hancur-hancurnya. Tolonglah perbaiki PSSI biar sepak bola Indonesia maju. Gitu aja. Semakin tegas, terus mementingkan rakyatnya, jangan cuma janji, yang pasti nepatin janjinya. Yang pasti apa ya, bisa memperbaiki keadaan Indonesia yang sekarang ini buat jadi lebih baik, dan juga bisa mengayomi semua masyarakat Indonesia dari berbagai ras, kalangan, pokoknya semuanya. Dah. Harapan gue sih lebih diperhatiin pertama ke pendidikan ya, karena pendidikan itu fatal banget buat berkembangnya suatu negara. Terus juga kepala negara yang selanjutnya itu gue harapkan itu tegas terhadap hukum, apalagi jangan sampai ngebiarin kayak penjahat, koruptor itu merajalela di Indonesia. Semoga sih Indonesia utangnya berkurang ya. Terus ya Indonesia jadi lebih baik lagi. Kurangnya para korupsi juga, terus penganggurannya juga berkurang, semoga lebih banyak lapangan pekerjaan yang dibuat. Ya betul. Ya harapan gue sih Pak Presiden mampu menjalankan haknya sebagai presiden itu dengan baik dan semua dapat setara di seluruh Indonesia. Ya semoga lebih baik aja, jangan yang kayak kemarin-kemarin gitu. Saya kemarin-kemarin kan masih masih ada sih yang udah diselesaikan, ada yang udah diselesaikan juga, ada yang terbukti, tapi mungkin baru sedikit banget itu. Jadi ya belum semuanya gitu. Mungkin harapannya untuk yang kedepannya bisa lebih baik lah gitu. Semoga jadi presiden yang paling bagus, terus bisa ngerubah para pelajar Indonesia. Semoganya juga pelajar Indonesia tuh jadi kayak lebih mengerti apa itu negara Indonesia, nggak mesti kayak sekedar pelajar aja. Jadi pelajar itu bisa memanfaatkan apa yang ada di Indonesia, lebih dididik lah. Terus kalau bisa yang lebih ramah lah sama masyarakatnya. Harapan gue sih nih ya, presidennya tuh benar-benar merhatiin rakyat. Hukum-hukumnya tuh benar-benar terjalankan. Terus nggak ada pasal-pasal karet yang kayak sekarang ini. Pasal-pasal karet itu kalau bisa sekarang dihapus, dan benar-benar pasalnya tuh yang benar-benar nyata dan benar-benar dijalankan. Kalau buat saya sih ya pasti dia harus bisa nuntasin korupsi. Terus juga
infrastruktur di Indonesia ya lebih dikembangin lagi, sama kayak fasilitas prasarana untuk yang kaum menengah ke bawah itu harus ditingkatin lagi. Ya saya sama aja kayak dia. Harapan saya agar presiden terpilih nanti itu yang pasti Indonesia semakin maju lagi, korupsi berkurang, dan saya sebagai calon, insya Allah sebagai calon mahasiswa baru, saya berharap agar nanti setelah lulus kuliah bisa mendapat lapangan pekerjaan yang layak untuk para lulusan kuliah nanti setelah lulus kuliah di badan pemerintahan tertentu. Memberantas kemiskinan, korupsi dihilangkan, dan lebih mementingkan kepentingan umum daripada dirinya sendiri, karena ini adalah negara, bukan pekerjaan yang sangat mudah, bukan pekerjaan yang mudah. Ya kalau gue sih pengennya bisa membangun semangat pelajar kayak kita gini nih. Jadi program-programnya tuh bikin kita tambah semangat belajar, terus juga pokoknya bisa mengayomi rakyatnya lah. Kalau gue sih presidennya pengennya yang nggak mikirin golongan partainya, jadi lebih fokus ke rakyat, sama kayak dia, masalah pelajar biar bikin tambah semangat buat para pelajar. Kalah kan? Gua kalah ya, ikhlasin aja. Yang penting kan kalau presiden niatnya baik kan, dua-dua juga niatnya baik. Gak nomor satu, gak nomor dua niatnya baik. Yang penting kita mah ikutin alurnya aja, gitu. Saya mah terima aja lah, yang penting lapang dada kayak lagunya Sheila on Seven. Kalau jagoan gua kalah ya udah, itu mungkin belum jalannya untuk menjadi pemimpin. Ya mungkin dari pemimpin yang udah terpilih itu siapa tahu dia lebih baik daripada yang gue jagoin, kayak gitu kan. Semua orang juga nggak tahu keseluruhan pribadi dalamnya masing-masing. Jadi gini, terdapat dua belah kubu kan di pilpres hari ini, di pilpres tahun ini. Nah di sini gue minta untuk kalian semua ketahui dua kelemahan, dua kelebihan pilihan kalian, dan filtrasi dua pilihan kalian. Pasti dua-duanya punya negatif, dua-duanya punya positif. Nah kalian serap positifnya apa dan negatifnya apa. Kalau untuk gue sendiri, kalau misalnya jagoan gue kalah, gue harus berterima dengan lapang dada dan berharap sisi positif dari kubu lawan ini bisa membawa Indonesia ke jalur yang lebih baik. Ya berdoa aja dia bisa mereaksi dirinya sendiri. Ya biasa aja sih mas, soalnya kan saya juga nggak begitu mensupport banget gitu loh, jadi ya biasa aja saya walaupun dia menang. Saya juga nggak ada pengaruhnya juga buat kehidupan sehari-hari. Kalau nggak menang ya udah. Respon gue ya tetap menghormati pemimpin baru yang akan terpilih ya, dan terima aja karena mungkin itu sudah ketentuan Tuhan memilih dia sebagai kepala negara kita. Bodoh amat. Kalau misalkan pilihan gue gak menang, ya gue mengikuti peraturan yang akan dibuat oleh Pak Presiden selanjutnya. Karena kita sebagai rakyat harus mengikuti pimpinan, asalkan itu yang baik untuk Indonesia. Gak apa-apa. Karena mau siapapun yang menang, mau itu jagoan lu atau bukan, kita harus support. Karena ya mau gimana lagi, itu yang bakal mimpin lu nanti. Ya udah, lu harus support selama kebijakannya itu bagus, terus juga bermanfaat bagi semuanya gitu. Apa salahnya buat disupport kan? Ya gimana ya, kita sih biasa aja, tetap ikutin alur-alur pemerintahan yang dipimpin sama yang presiden yang emang bukan jagoan kita gitu. Tapi kalau kita lihat juga, kalau misalnya kedepannya dia nggak benar ya kita juga bakal ini kayak kita kan mahasiswa kan, kita Indonesia negara demokratis ya, mantap. Ya pasti kita harus ngikutin jagoan yang menang dong. Kita harus ngikutin peraturan yang udah dia buat, visi misinya dia yang udah dibuat itu harus kita jalani. Karena presiden yang nanti bakal memimpin itu adalah presiden yang baik dari segala yang paling baik. Bodoh amat. Ya bagi saya sih tidak masalah, karena mungkin itulah yang terbaik buat Indonesia. Kita selama tadi
tertib dan aturan yang telah dibuatnya. Gitu. Kalau menurut gue ya siapapun yang menang, walaupun misalkan presiden yang gue pilih yang menang, harus tetap dipatuhi sih. Soalnya kan mau gimana pun dia itu kan presiden kita. Ya mau gimana lagi harus tetap dipatuhi. Ya kalau presiden gua nggak menang ya gua harus berlapang dada, harus menerima dengan senang hati karena itu udah pilihan yang lain juga dan dia yang menang. Ya karena mau presidennya siapa juga gue ya gini-gini aja gitu, nggak terlalu berpengaruh besar dalam hidup gue. Yang kedua juga gue belum 17. Emang kenapa? Ya nggak mau gue, terserah gue nggak sih. Gue nggak mau milih. Mau siapa presidennya juga bodo amat. Yang penting hidup gue senang.